Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada tema 8, kelas 4, subtema 1, pembelajaran 3, halaman 23, 24, 28, 29, dan 30. Baik adik-adik, langsung saja kita jawab di halaman 23. Ayo berdiskusi. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Tuliskan hasilnya pada tempat yang disediakan. Pertanyaan pertama, mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Jawabannya adalah penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain berbeda, menyebabkan keragaman jenis mata pencaharian penduduknya. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Berikutnya soal nomor 2 di halaman 25. 24 ya. Pertanyaan soal nomor 2. Mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Jawabannya adalah masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia, sedang penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Berikutnya kita ke soal nomor 3. Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Jawabannya, perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di dataran tinggi terletak pada tanaman yang mereka tanam. Petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contoh dari pekerja jasa yaitu dokter, guru, penjahit, konsultan, dan pengacara. Baik, berikutnya kita akan jawab di halaman 28. Jawablah pertanyaan berikut, kemudian bacakan hasil tulisan jawabanmu di depan kelas. Pertanyaan nomor 1. Siapakah tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Jawabannya, tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu adalah suami istri dan penduduk desa. Soal nomor 2. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu, tokoh suami istri dan penduduk desa memiliki peranan sebagai pengemban pariwisata dalam sebuah cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Soal nomor 3. Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Amanat dari cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu adalah kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi. Berikutnya soal di halaman 29. Ayo berlatih, amatilah gambar di atas, kemudian kedua, apa keragaman yang terdapat pada gambar. Baik, kita amati dulu sesuai dengan perintahnya. Nah, di sini ada satu keluarga, dua orang tua, dan tiga anak. Di sini mereka sedang tersenyum, tertawa, dan berbahagia. Baik. Nah, yang
Dapat kita amati juga mengenai di sini adalah perbedaan dari fisik mereka. Ada yang kumis, di sini orang tuanya sudah rambutnya sudah berbeda, sudah mulai abu-abu. Kemudian dari segi pakaian juga berbeda. Jadi dapat dijawab bahwa keragaman yang ada pada gambar adalah keragaman fisik pada individu dalam sebuah keluarga. Berikutnya kita akan jawab di halaman 30. Di halaman 30 ini kalian diminta untuk mengamati keragaman fisik dalam keluargamu. Misalkan kamu amati fisik ibumu, ayahmu, kemudian kalau punya adik kamu amati fisik adikmu dan kamu amati juga fisik kakakmu jika kamu punya kakak. Kemudian setelah kamu amati di tabel ini kamu tulis nama anggota keluargamu, misalkan ayah, ibu, kakak, kamu juga perlu di sini dan adikmu. Nah, jika kamu tidak memiliki kakak, maka tidak usah diisi kakaknya. Dan jika kamu tidak memiliki adik, maka adiknya tidak usah diisi. Atau kemungkinan jika ada di antara kalian yang yatim atau piatu, bisa salah satu dari orang tua tidak diisi. Tergantung dari keluargamu itu anggotanya berapa. Kemudian setelah kamu tulis nama anggota keluargamu, di sini kamu identifikasi warna kulitnya, kemudian jenis rambutnya, tidak menutup kemungkinan di keluarga kita itu ada yang rambutnya keriting, lurus, dan ikal, dan gitu. Nah, maka di sini kamu tulis berdasarkan apa yang kamu lihat pada keluargamu. Kemudian tinggi badan. Nah, tinggi badan pasti semua anggota keluargamu itu berbeda-beda tinggi badannya. Oleh karena itu, kamu tulis sesuai dengan tinggi badan dari anggota keluargamu. Berikutnya berat badan juga sama dengan tinggi badan itu kalau berat badan pasti berbeda ya, pasti berbeda. Yang tinggi belum tentu berat badannya lebih berat daripada yang pendek gitu. Berikutnya di yang soal ketiga, tulislah kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Nah, maka dapat disimpulkan dari amatan kita adalah hasil pengamatan keluargaku yaitu dalam sebuah keluarga memiliki keberagaman dan bentuk fisik yang berbeda. Namun jenis rambut yang sama, hanya saja warna kulit, berat badan, dan tinggi badan masing-masing anggota keluarga berbeda. Itu ya. Berikutnya kita akan jawab di Ayo Renungkan. Nah, di sini di Ayo Renungkan ini kita diminta untuk menjawab apa yang telah kamu pelajari hari ini. Dalam keluargamu pasti terdapat keragaman. Bagaimana keluargamu menyikapi keragaman yang ada? Jelaskan alasannya. Nah, yang ini kita jawab di lembaran yang berbeda karena tidak mungkin untuk kita jawab di sini karena tidak muat ya jawaban kita. Oke, di sini sudah siapkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Hari ini saya telah belajar tentang jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggal, tokoh pada teks cerita fiksi, dan keragaman karakteristik individu di lingkungan keluarga. Kemudian soal nomor 2, dalam keluargamu pasti terdapat keragaman. Bagaimana keluargamu menyikapi keragaman yang ada? Jelaskan alasannya. Sikap keluargaku dalam menghargai keragaman antara lain dengan saling menghormati keragaman yang ada sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Itu ya untuk kunci jawaban di halaman 30. Ayo renungkan. Nah, kemudian di bawahnya kerjasama dengan orang tua. Kalian diminta untuk melakukan wawancara kepada kedua orang tuamu, kemudian menanyakan mengenai cerita rakyat yang ada di daerahmu. Tuliskan ceritamu dalam buku tugas, bacakan hasilnya di depan teman-temanmu. Nah, di sini kalian sesuaikan dengan cerita dari orang tuamu yang kamu tulis. Oke, itu saja untuk kunci jawaban di pembelajaran 3 kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like video ini kemudian subscribe channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.